Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan artikel yang telah kami buat dengan tema implementasi teori client-centered therapy Carl Rogers dalam mata pelajaran akidah akhlak, yang disusun oleh Aprilia Adianti, kemudian Ari Jalu Qawamu Salisa Amri, dan Aminatul Zuhriyah. Pendahuluan. Di sini penulis tuliskan bahwasannya proses belajar mengajar tidak semuanya berjalan dengan lancar karena masih dijumpai beberapa faktor penghambat, salah satunya perbedaan sifat dan karakter siswa. Dan Carl Rogers juga mengemukakan bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dalam mengajar itu, sebab guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik itu bekerja secara individual ataupun dengan kelompok kecilnya saja, sehingga penulis tertarik dan termotivasi untuk membuat sebuah artikel tentang tema ini. Langsung saja masuk pada landasan teori, yakni landasan teori client-centered therapy Carl Rogers. Pertama, pengertian teori client-centered therapy. Teori client-centered dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers, menanamkan non-directive counseling sebagai reaksi kontra terhadap teori psikoanalisis yang bersifat direktif tradisional, yang mana karena luasnya area aplikasi dan pengaruh teori ini, terutama pada isu-isu kekuasaan dan politik, yaitu tentang bagaimana manusia mendapatkan, memiliki, membagi, atau menyerahkan kekuasaan dan kontrol atas orang lain dan dirinya sendiri. Maka teori yang berpusat pada manusia atau klien ini disebut client-centered. Pandangan tentang manusia yang positif ini memiliki implikasi-implikasi yang berarti bagi praktik konseling client-centered. Pandangan yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk menjauhkan dan menyelesaikan dari ketidaksesuaian menuju kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, konselor secara penuh kepada konseli bahwa konseli mampu dan bisa menyelesaikan masalah. Konseling client-centered ini berakar pada kesanggupan konseli untuk sadar dan membuat keputusan-keputusan. Dan selanjutnya yang kedua, belajar menurut teori client-centered therapy. Teori belajar Rogers lebih memfokuskan pada metode student-centered. Mengapa begitu? Karena komunikasi antar pribadi itu berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam suatu kehidupan. Hal yang paling dari Rogers adalah proses suasana, emotional approach dalam pembelajaran, bukan hasil belajar, bukan hasil dari belajarnya. Seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang dalam proses pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Jalu Qawamu Salisa Amri dengan NIM 2011-935. Salah satu anggota dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari sahabat Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait landasan teori pembelajaran akidah akhlak. Oke, langsung saja. Pengertian pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak yaitu merupakan suatu ilmu pokok kepercayaan
seorang muslim, yang membahas tentang bagaimana mengatur tingkah laku dan moral manusia yang bersumber dari ajaran Islam. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa pembelajaran akidah akhlak menekankan bagaimana kepercayaan seorang muslim pada Tuhan yang Maha Esa khususnya, dan juga akhlak mengenai bagaimana mengatur tingkah laku dan moral manusia dengan bersumber pada ajaran Islam. Jadi setelah ini output dari pembelajaran akidah akhlak yang diharapkan adalah siswa dapat menerapkan tingkah laku ataupun moral yang baik sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian yang kedua, karakteristik mata pelajaran akidah akhlak. Karakteristik akidah di sini menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat, mampu mempertahankan keimanan. Terus kemudian kedua, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dari Asmaul Husna. Itu merupakan karakteristik dari akidah. Terus kemudian karakteristik akhlak sendiri yaitu menekankan bagaimana pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri terhadap akhlak terpuji atau dapat dikatakan mahmudah, dan juga menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela yaitu akhlak madmumah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa karakteristik mata pelajaran akidah akhlak di sini menekankan bagaimana keimanan terhadap pokok-pokok ajaran Islam. Terus kemudian yang kedua terkait akhlak di sini menekankan bagaimana moral seseorang muslim yang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, baik itu ajaran yang bersumber dari Al-Quran maupun yang bersumber dari Al-Hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama RI nomor 000912 tahun 2013 tentang kurikulum madrasah 2013. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya terkait landasan teori pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya terkait penerapan akan dilanjutkan oleh sahabat Aminatul Zuriyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuriyah, akan melanjutkan presentasi dari saudara Arijalu Koamu Salisa Amri. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari implementasi penguatan positif dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, penguatan positif sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan dan memperkuat terjadinya perilaku yang sama, kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi lagi. Nah, dalam implementasi penguatan positif dalam pembelajaran akidah akhlak, di sini salah satunya adalah ketika dalam menggunakan bahasa itu yang harusnya sopan dan santun atau biasa disebut dengan akhlak terpuji. Nah, semisal kita nih sebagai seorang orang Jawa ya, dalam berbicara kepada orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa Jawa yang halus atau yang biasa disebut dengan kromo inggil. Nah, yang mana hal ini termuat dalam pembelajaran akidah akhlak yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Nah, agar anak maupun peserta didik itu dapat terdorong untuk menerapkannya, maka sebagai orang tua ataupun guru haruslah memberikan contoh sekaligus mengingatkan anak tersebut itu sebagai bentuk penguatan yang positif
agar anak tersebut itu bisa tergerak atau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif tersebut. Kemudian dalam pembelajaran akidah akhlak, penguatan positif itu terjadi jika ada faktor yang mendukungnya, seperti faktor pola pikir peserta didik. Nah, di mana dalam hal ini peserta didik diharuskan dapat mengubah pola pikirnya dari yang sebelumnya sering berkata saya tidak bisa, itu harus dirubah menjadi saya harus bisa. Nah, seperti itu. Kemudian yang biasanya saya takut untuk mencoba, nah itu harus menjadi saya harus berani mencoba. Nah, seperti itu. Kemudian dengan begitu seorang guru mempunyai tugas yaitu mengubah pola pikir peserta didik agar dapat berpikir lebih baik lagi dan merasa yakin sebelum melakukan sesuatu. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adanya dukungan dari kepala sekolah dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada guru agama dalam mengembangkan pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi aktif dari para guru dalam proses belajar mengajar. Nah, salah satu hal yang membuat peserta didik itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yaitu adanya peran aktif guru, seperti halnya sering memuji peserta didik jika melakukan hal yang baik, sering memberikan reward ketika ada anak yang mendapatkan nilai bagus, dan selalu memberikan contoh yang benar jika anak melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adanya berbagai kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan ini bertujuan untuk apa sih? Yaitu mengenalkan kepada peserta didik bahwa ada banyak sekali kegiatan positif yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat, baik di madrasah maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian implementasi yang dapat dilakukan di sekolah dalam menerapkan teori Karl Rogers pada siswa yaitu yang pertama membiasakan sholat duha ketika jam istirahat. Nah, pembiasaan ini merupakan suatu hal yang dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya dilakukan oleh anak atau peserta didik yang masih berusia muda. Nah, karena pada usia tersebut anak atau peserta didik memiliki rekaman atau daya ingat yang sangat kuat sehingga kondisi kepribadiannya itu masih belum matang, sehingga mudah sekali jika kita membiasakan atau memberikan suatu kegiatan yaitu seperti sholat duha tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu sholat duhur berjamaah. Nah, ini merupakan suatu kegiatan yang harus rutin kita laksanakan sehari-hari karena sholat jamaah itu lebih mengasyikkan ya daripada kita sholat sendirian seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan budaya 5S ketika di sekolah. Nah, apa sih tujuannya kita menerapkan budaya 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun tersebut, yaitu agar kita dapat saling peduli sesama warga sekolah, saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan menghindari dari perilaku yang buruk di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, kita dapat melakukan senyum. Senyum kita bisa melakukan dengan memberikan senyuman kepada orang yang kita jumpai meskipun itu kita tidak kenal, seperti itu. Kemudian salam, kita bisa mengucapkan salam ketika kita bertemu orang lain sebagai bentuk kita penghormatan kepada mereka, seperti kita memberikan salam kepada bapak maupun ibu guru. Seperti itu. Kemudian sapa. Nah, sapa ini kita bisa lakukan juga saling menyapa antara guru maupun teman sebaya, seperti itu.
Kemudian sopan dan santun, kita bisa dengan bersikap baik dalam perkataan maupun perbuatan kepada orang lain, sehingga tidak menyakiti hati orang lain karena kita dapat menjaga sopan santun tersebut. Nah, kemudian implementasi penguatan negatif dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, penguatan negatif merupakan segala sesuatu yang diharapkan dapat meminimalisir perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, implementasi penguatan negatif dari pembelajaran akidah akhlak sendiri salah satunya adalah ketika dalam penggunaan bahasa yang kurang baik, itu yang biasa disebut dengan akhlak tercela. Nah, semisal nih, seorang anak atau peserta didik ketika di sekolah diberi materi tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela dalam mata pelajaran akidah akhlak. Nah, ketika sesampainya di rumah, anak tersebut itu tidak sengaja untuk mengucapkan perkataan kotor atau yang biasa disebut dengan misuh. Nah, sehingga anak tersebut mendapatkan teguran dari orang tuanya sebagai bentuk peringatan agar tidak mengulangi hal yang serupa. Nah, pemberian teguran tersebut adalah sebagai bentuk penguatan dari pembelajaran akidah akhlak. Namun, penguatan yang dilakukan tersebut merupakan penguatan negatif, sehingga akan memberikan dampak yang negatif pula terhadap hasil dari pembelajaran akidah akhlak. Seperti itu. Nah, bentuk penguatan negatif antara lain itu seperti 1. Menunda atau tidak memberikan penghargaan. Nah, menunda di sini adalah sebagai bentuk sindiran agar peserta didik dapat belajar lebih giat lagi, tidak menyepelekan hal yang kecil, sehingga peserta didik dapat bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Kemudian yang kedua yaitu memberikan tugas tambahan kepada peserta didik. Nah, dengan seperti ini, peserta didik akan mengurangi waktu bermainnya dan sedikit menambah waktu belajarnya. Karena jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang akan menjadikan suatu kebiasaan yang baik bagi peserta didik dan juga akan membuat mereka semakin pandai karena bertambahnya pengetahuan yang didapat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat menunjukkan perilaku tidak senang seperti menggelengkan kepala, kening berkerut, muka kecewa, dan masih banyak lagi. Maka dengan begitu akan membuat peserta didik dapat taat dan disiplin. Seperti itu. Demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.